Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi biqulubin salim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah banaka wa takhir wa nawwir bana bihi hidayat yakin. Allahumma fa laisa ba'duka syai'un wa antal awwalu wal akhiru wal batinu wa dhuhur wal batinu wa bi kulli syai'in alim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama kita mari memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat barokah yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk kita menjadi hamba yang memposisi sebagai hamba yang fakir. Antumul fuqara ilallah, memiliki, melatih, mendidik untuk memiliki perilaku karakter fakir, karakter yang kuat, berproses diri di semua aktivitas yang kita jalani supaya dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap-sikap yang terbuka lapang dada lan nyegoro, itu kan perwujudan perilaku syukur syakaro. Kedua, salawat salam katur junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dalam syafaatnya Rasulullah mendapatkan bir-biran pangestu guru wasitoh. Yang ketiga, semuanya yang saya sayangi, saya cintai, saya hormati, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh para rawuh, jamaah, santriwan-santriwati, mahasiswa, pokja, ustadz-ustadzah, jamaah sepuh, jamaah nom, kabeh di cabang, ranting, di semuanya yang online, kenapa semuanya juga online, dan utamanya juga yang sekarang ini ada acara khusus di Madura, di Bangkalan, yang sekarang online bareng dengan jamaah Surabaya, sebagian Malang, dengan masyarakat Madura. Ini juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya perwujudan sebuah perilaku Islam, perilaku yang menjadikan sebagai satu sistem dalam pola keselamatan. Saya terima kasih, kami terima kasih sekali para tokoh, para rawuh, para yai yang juga para dan yang rawuh, tamir masjidnya, para yai, santri, dan masyarakat atas daya dukungnya, baik tempat telah disiapkan, terop, konsumsi. Semoga menjadi amal ibadah mereka, beliau, dan menjadikan dalam satu maghfirahnya Allah
mendapatkan barokahnya Allah, ya, dan akhirnya wujud rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berbicara berkaitan dengan sebuah agama yang mungkin kalau kita kaitkan dengan kehidupan yang saat ini, dinamika iki apa to dinamika iki macam-macam karakter, pola pikir, macam-macam tindakan seseorang yang diwujudkan dalam kegiatan, bentuk kegiatan sosial, kegiatan pribadinya, kegiatan kemasyarakatan, baik dalam melalui sebuah lesan berbentuknya pendapat, pikiran, tindakan. Akhirnya dinamika itu berputar cukup dinamis dan luar biasa, terjadi perubahan-perubahan. Sampai tentang kebenaran pun juga ikut mengalami perubahan atau distorsi. Kebenaran atau pembenaran ini menjadikan satu distorsi bagaimana kita mengambil sikap supaya kita berada tetap di jalur kebenaran. Maka kita harus mengetahui konsep-konsep dasar kehidupan dalam sistem kehidupan, ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan. Itu makna ad-din. Makna ad-din di depan alif lam itu ada al-din, ada tasdid ad-din, sehingga maknanya takrifnya ma'rifah, dan itu patuh tunduk berserah dirinya muqotob karena ada tasdid, sehingga bagaimana kita menjalani sistem kehidupan ini menjadi jelas, terang, gamblang. Apa yang kita jalani itu bias atau tidak, dolim atau enggak, merugikan atau tidak, salah atau benar, itu kita memerlukan satu perilaku di dalam sistem kebenaran. Saya akan cerita begini. Beberapa waktu yang lalu saya pondok kita kedatangan tamu, rombongan. Ya tamu sering ya, walaupun saya juga kesakitan juga tamu sering. Ada rombongan tamu dari tokoh-tokoh, beberapa tokoh dari pondok, dari pesantren. Kemudian mereka ternyata sudah keliling di pondok kita. Dia mengamati, kemudian muncul satu perspektif di dalam pondok kita. Sehingga apa sih yang menjadikan modern di pondok ini? Apanya begitu? Saat mereka kemudian melihat-lihat, selesai melihat kemudian di pendopo, ketemu dengan saya, mereka bertanya, keluarga, ya katakanlah si hello begitu ya. Mereka bertanya kepada saya tentang anak begitu, ya tentang santri, tentang anak. Ketepatan salah satunya dia bertanya, kemana putranya? Kemudian saya jawab, ya kuliahnya di mana? Setelah ternyata sudah masa kuliah, ambil jurusan apa begitu. Saya sampaikan jurusan teknik industri, yang satu jurusan teknologi pangan, pertanian. Kemudian ternyata mereka sudah memiliki perspektif sendiri, pikirannya, mungkin perspektifnya itu disekolahkan mungkin di Timur Tengah, di Riyadh, atau mungkin di Mesir, di Kairo begitu. Kenapa nggak disekolahkan di jalur agama?
pertanyaan beliau-beliau karena rombongan 2 mobil. Kemudian saya menjawab, saat mereka mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, sudah kita arahkan dengan satu perspektif tentang kehidupan. Ternyata mereka mengambil jurusan itu, kita memberikan satu perspektif tentang beberapa jurusan, tentang agama umpamanya, kemudian tentang sains, tentang teknologi, tentang manajemen, tentang ekonomi, tentang finansial. Kemudian kita diskusi yang kira-kira perspektif untuk saat ini yang diperlukan untuk di masa depan itu sesungguhnya adalah perspektif seperti apa. Bukan masalah pekerjaan, akan tapi memiliki tingkat kemanfaatan yang baik. Kemudian saat mereka bertanya balik, kenapa enggak di jalur agama, kenapa begitu? Saya tanya balik kepada mereka, ini teman-teman Romo Yai dan Gus-Gus ini punya rumah, saya tanya begitu kan, punya rumah. Pertanyaan aneh saat itu kan, ya pasti punya lah, punya bangunan sekolah, iya. Ada asrama, iya. Ada masjid, iya. Saya tanya balik, siapa yang membangun masjidnya pondok pesantren panjenengan? Siapa yang membangun asramanya pondok panjenengan? Siapa yang membangun kelas pondok sampean? Kontraktor. Kontraktornya santri jenengan atau di luar? Ya kontraktor, orang sipil kan gitu. Oh. Artinya ilmu matematika, ilmu kimia, kalau menelisih, menghipotesa orang yang sakit, itu yang pertama dilakukan itu bukan obat, akan tetapi menghipotesa dia itu sakitnya apa. Kalau hipotesanya salah, obat apapun tidak akan bermanfaat, malah bisa jadi menambah penyakit. Kan gitu. Kita membutuhkan kemampuan hipotesa. Ya iya, berarti yang bangun masjid bukan santri, bukan. Bisa jadi orang fasik. Bisa jadi, dia jawab begitu. Bisa jadi orang kafir, iya bisa jadi. Kemudian jenengan jenengan makan, itu jenengan beli sendiri atau panennya sendiri dan dikerjakan oleh santrinya atau oleh mantan santrinya. Ya dikerja, yang kita beli di pasar kan gitu. Dan bla 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 begitu. Oke. Berarti selanjutnya bisa jadi untuk mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan sekolah, bangunan gedung, mendirikan asrama, kamu bisa konfirmasi ke kami karena kami punya kontraktor. Sehingga sesama santri kan, akan bilang gitu kan. Satu sisi kita mengabaikan kita karena memahami bahwa ilmu agama dan ilmu umum itu dianggap sesuatu yang terpisah. Ilmu agama itu berarti identik ilmu Gusti Allah. Ilmu umum itu ilmu wong kafir. Kan begitu definisi selama ini. Satu sisi kita ada perintah oleh Allah. Ini ayatnya saya angkat ini. Ya. Bagaimana kita akan menjadi pemakmur kehidupan yang di dalam kalimat wastakmarokum fiha itu ada pola. Di dalam kalimat wastakmarokum fiha itu ada sistem.
tentang ekonomi, tentang sistem sosial, tentang sistem keadilan, tentang sistem kemakmuran. Di balik kalimat wasta'murkum, perintah untuk menjadi pelaku pemakmur kehidupan. Memakmurkan cara berpikir yang benar, memakmurkan cara memiliki batin yang benar, dan memiliki ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang dibenarkan. Maka di pijakan ini dikatakan dengan huwa ansa'akum minal ard. Ditekankan menjadi sebuah didasari sebuah nisbah dia, Allah, itu seperti menduding kita. Kowe ki ngerti ya, kowe ki sadaro, kowe ki tak kei utek, kowe ki tak kei akal, dan kamu itu hidupmu itu di dunia ini itu menginjak bumi dan memakan hasil bumi. Dikatakan bahwa manusia itu mintin, manusia itu diciptakan kholaknal insan min nutfah atau min turab atau min tin, diciptakan dari turab tanah atau dari tin, tanah lempung atau dari nutfah. Jadi semua ini adalah hasil bumi. Beras jadi dari bumi, dari tanah lah begitu. Buah dari tanah, daging pun juga memakan hasil bumi. Allah memerintahkan kita untuk memiliki kesadaran bahwa kita itu merambah di bumi, berjalan di atas bumi, hidup di atas bumi, dipendem ya di bumi. Maka tempat asalmu yang dari bumi, semua fisikmu itu songkot tanah, lahirmu itu songkot tanah, maka kamu harus sadar bumi ini kamu diperintah, saya perintah fiha, di dalam menjalani kehidupan ini, wastaghfiruh wasta'marokum, untuk menjadi pemakmur. Kemudian menjalani kehidupan ini dengan wastaghfiruh, dengan perilaku ampunan, perilaku sopan, perilaku santun, komunikasi yang baik. Fastaghfiruh itu perilaku ampunan. Orang kok beristighfar begitu, fastaghfiruh itu perilaku ampunan, enek sini begitu ya. Bukan faqaulus istighfar, kan, bukan kalimat istighfar, tapi fastaghfiruh. Fastaghfiruhu, maka miliki perilaku ampunan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kemudian juga memiliki perilaku taubat ilaihi. Selalu sadar bahwa kita itu bakal dipendem, bakal kita ditanam di dalam tanah. Perilaku ampunan itu luar biasa jika dijabarkan menjadi sebuah sistem manajemen. Perilaku tubuh ilaihi akan luar biasa saat kita menjabarkan dalam bentuk administrasi dan manajemen sistem. Maka kalau kita melihat ini, apa yang dimaksud ilmu agama dan apa yang dimaksud ilmu umum? Kalau kita tidak menguasai ilmu umum, tapi tolong kita tidak perlu mendeklarasikan diri kemudian memposisi orang yang belajar kita anggap umum itu tidak belajar agama, kan. Yang bahaya itu orang ketoknya belajar agama, akan tetapi agama dijual, dijadikan alat untuk income. Itu kan yang nggak kalah bahaya begitu kan. Maca Quran pijakannya nafsu, ego, keakuan. Maca Quran untuk supaya mendapat pujian,
maca Quran untuk menjatuhkan orang lain, maka nggak ada manfaatnya kita membaca Al-Quran.